Hujan turun perlahan di tengah kota Seoul yang tidak pernah tidur. Di balik dinding kaca sebuah lounge elit bernama Blue Mirage, denting gelas dan tawa palsu menyatu dalam simfoni dunia malam yang mewah namun penuh tipu daya. Ji Eun-ha berdiri diam di pojok ruangan. Gaun hitamnya memeluk tubuh rampingnya dengan sempurna. Rambutnya jatuh ke bahu, menutupi sebagian wajahnya. Namun matanya dingin dan kosong. Seolah waktu berhenti di sana, di sepasang mata yang telah menyaksikan dunia terbakar sejak usia 9 tahun. Malam ini seperti malam lainnya, tapi ada satu hal yang berbeda. Dia melihat pria itu. Kang Woo-jin masuk ke ruangan dengan langkah berat. Jaket kulitnya basah oleh gerimis. Sorot matanya tajam, namun tampak kelelahan. Dia bukan bagian dari dunia ini, terlalu jujur untuk jadi penjaga malam, terlalu baik untuk dipakai sebagai alat. Tatapan mereka bertemu, sesaat cukup lama untuk memicu sesuatu di dada Eun-ha, rasa takut. Bukan karena pria itu berbahaya, tapi karena pria itu terlihat tulus, dan di dunia tempat Eun-ha tinggal, ketulusan adalah kelemahan. Kelemahan bisa membunuh. Malam-malam berikutnya, mereka mulai berbicara. Woo-jin tak banyak bertanya. Dia hanya duduk, mendengarkan, menawarkan keheningan yang nyaman. Eun-ha, yang biasanya membangun tembok dengan setiap orang yang mendekat, mulai membiarkan satu demi satu batunya runtuh. Dia tak tahu mengapa. Mungkin karena tatapan Woo-jin tak pernah menghakimi. Atau karena pria itu juga hancur, berantakan oleh masa lalu, sama seperti dirinya, tapi waktu mereka terbatas. Di balik senyum manis dan tawa tamu klub, Eun-ha sedang menyusun rencana pembunuhan. Targetnya, Chairman Jang Tae-gon, sang macan Seoul. Pria yang membakar keluarganya hidup-hidup demi menghapus bukti. Pria yang kini menyebut Eun-ha sebagai boneka kesayangannya, tanpa menyadari bahwa boneka itu telah belajar cara membunuh. Suatu malam, saat langit gelap tanpa bintang, Eun-ha berdiri di balkon klub, meremas amplop coklat berisi dokumen rahasia yang bisa menghancurkan seluruh kerajaan Taegon. Woo-jin mendekat dari belakang. "Kau gemetar," katanya pelan. Eun-ha tidak menjawab. "Kalau kau ingin pergi," lanjut Woo-jin, "aku bisa mengajakmu keluar malam ini juga. Kita bisa menghilang. Tak ada yang perlu tahu. Kau tidak harus melakukan ini." Eun-ha menoleh. Matanya basah. "Kalau aku pergi, siapa yang akan menggantikan aku? Siapa yang akan memastikan mereka membayar atas semua yang telah mereka lakukan? Kalau kau terus hidup dalam api," bisik Woo-jin, "kau akan terbakar juga." Beberapa malam kemudian, semuanya meledak. Taegon menculik Woo-jin. Ia tahu Eun-ha telah mengkhianatinya. Ia ingin menunjukkan siapa yang benar-benar berkuasa. Eun-ha menerima video penyiksaan Woo-jin lewat ponselnya, berdiri kaku di tengah ruangan tempat ia dulu tertawa palsu. Air mata jatuh tapi wajahnya tak gentar. Dengan tangan sendiri, Eun-ha mempersiapkan senjata, memakai kembali sepatu yang dulu ia kenakan saat melarikan diri dari panti. Malam ini bukan sekadar balas dendam. Malam ini adalah penghakiman. Di sebuah gudang tua, tempat pertempuran terakhir berlangsung, darah mengalir lebih cepat dari kata-kata. Eun-ha berhadapan langsung dengan Taegon. Pistol di tangannya gemetar. "Lihat kau sekarang," kata Taegon sambil tersenyum sinis. Gadis kecil yang dulu menangis di depan jasad orang tuanya, sekarang menodongkan pistol ke kepalaku. "Tapi pada akhirnya kau juga sama. Binatang." Eun-ha menahan napas. Matanya berkaca-kaca. "Benar," katanya pelan. "Aku memang binatang. Tapi tidak sekejam kau." Satu suara tembakan memecah keheningan, tapi bukan Eun-ha yang menarik pelatuknya. Woo-jin, penuh luka, berdiri di belakang, dengan tangan berdarah dan senjata di tangan, menembak Taegon. Ia melakukannya bukan karena balas dendam, tapi karena cinta.
Langit senja di desa pesisir itu selalu berwarna emas. Ombak berdesir pelan, seolah mengusap luka masa lalu mereka dengan belayan yang sabar. Ji Eun-ha menyiram bunga matahari yang ia tanam di depan toko. Sementara Woo Jin, yang kini lebih sering dipanggil ahjusi toko bunga oleh anak-anak desa, mengikat tali rafia di pot yang nyaris tumbang. Semua tampak damai. Terlalu damai. Namun, bahkan surga kecil tak bisa melindungi mereka selamanya dari dunia yang dulu mereka tinggalkan. Malam itu, saat hujan turun kembali seperti malam di Seoul dulu, ponsel Woo Jin bergetar. Nomor tak dikenal. Ia hampir mengabaikannya. Tapi suara di seberang membuat darahnya membeku. Kau pikir bisa bersembunyi selamanya? Detektif Kang? Woo Jin langsung bangkit. Napasnya tercekat. Nama itu, yang telah ia kubur, dipanggil lagi. Ia sudah bukan detektif. Tapi dunia lama belum melupakannya. Eun-ha melihat kegelisahan Woo Jin malam itu. Ia duduk di kursi rotan, memandangi pria yang diam-diam mengemas pistol tua ke dalam tas hitam. Apa yang kau sembunyikan dariku? Tanyanya pelan. Woo Jin terdiam. Hujan semakin deras. Orang yang dulu kulaporkan ternyata masih hidup, jawabnya. Dan dia tahu bahwa aku tidak sendiri. Mata Eun-ha menajam. Apa ini tentang aku? Ini tentang kita. Dia tahu kau bersamaku. Dan dia tahu siapa kau sebenarnya. Tak lama, desa kecil itu mulai terasa asing. Seorang pria tua yang biasa membeli bunga tak muncul lagi. Dua anak kecil yang suka bermain bola tak kembali ke taman. Hingga suatu malam, seseorang menempelkan foto lama di pintu toko. Foto Ji Eun-ha. Di klub malam. Bersama Jang Tae-gon, binatang tak pernah berubah. Mereka hanya menunggu waktu untuk menerkam lagi. Woo Jin ingin pergi. Melarikan diri lagi. Namun Eun-ha menolak. Aku tidak akan lari lagi, Woo Jin. Kalau mereka ingin mengembalikan aku ke neraka, aku akan menunjukkan bahwa aku tidak akan dibakar dua kali. Ini bukan tentang pembalasan, Eun-ha. Bukan. Ini tentang pembebasan. Musuh baru bukan hanya bayangan lama. Namanya Seo Hyun Taek, mantan informan di bawah Woo Jin, kini menjadi penguasa perdagangan manusia lintas negara. Ia mengincar Eun-ha bukan karena dendam, tapi karena dia ingin memanfaatkannya. Untuk jaringan, untuk kekuasaan, Hyun Taek adalah cermin dari Tae-gon, tapi lebih berbahaya. Dia pintar, sabar, dan mengenal kelemahan mereka berdua. Eun-ha dan Woo Jin mulai membangun jaringan sendiri. Menghubungi orang-orang lama, mantan korban, dan bahkan beberapa musuh yang kini ingin menebus dosa. Mereka bukan lagi hanya dua orang yang bersembunyi, mereka adalah pemburu sekarang, tapi harga yang harus dibayar mulai terasa. Woo Jin terluka dalam penyergapan pertama mereka. Dan saat Eun-ha mencoba menyelamatkan nyawanya, satu kenyataan menghantam seperti badai, dia hamil, Woo Jin. Bagaimana kalau aku tidak hanya melindungi diriku sendiri lagi? Maka aku akan bertarung, Eun-ha. Bukan untuk masa lalu, tapi untuk masa depan kita.